tanggal 6 Juli, itu ada tanggal 6 Juli jam 12 malam. Jam 12 malam itu ada acara Pak Ferdi Sambo sama Ibu dini hari menjelang tanggal 7 pernikahan. Acara apa peringatan pernikahan lah, ulang tahun. Gitulah ya. Wedding anniversary. Saya aja nggak pernah wedding anniversary. Oke, ini lanjut, wedding. itu? Nah, yang hadir itu Richard, Joshua, Daden, Kuat, Susi, Pak Sambo, Putri sama Ricky. Oke, itu tanggal 7 ya? Tanggal malam hari itu. Oh, malam harinya pergantian lah Pergantian. ya. Mungkin Tanggal lagunya 7. Selamat Wedding Anniversary. Mungkin begitu kali ya Nah, kira-kira. ini perlu juga disampaikan ke pemirsa bahwa tanggal 8 Juli 2022 itu adalah hari di mana tewasnya Brigadir Yosua. Ya, jadi tapi 1 hari sebelum tewasnya Brigadir iya, Yosua. jadi tanggal 6 malam ke tanggal 7. Inilah yang hadir dalam pernikahan itu. Mulai dari jam 12 menjelang sampai jam 1. Karena kata si Richard tanggal 12 jam 12 malam sampai jam 1 lah itu acaranya. Jam 2 Richard tidur sama Yosua. Sepanjang di Magelang, di rumah di Magelang, Richard sama Yosua tinggal satu kamar. Itu deket banget ya, Bang Eban? Makanya saya bilang deket banget. Yosua. Iya, karena mereka sepanjang hari, setiap hari kan tidurnya satu kamar berdua. Oh, tidur satu kamar. Satu kamar Oke. berdua. Terus sempat nggak sih Bang, mungkin Baradae sempat cerita, Brigadir Yosua waktu itu sempat cerita apa, ada masalah apa? Nah, itu dia nggak Ada cerita sih, kan, cuman mereka satu kamar. termasuk misalnya Bang soal pernah dapat ancaman pembunuhan Brigadir Yosua. Nggak ada cerita, nggak ada. soal itu. Pokoknya yang saya ceritakan aja yang nanti dipakai, jangan cerita kemana-mana nanti liar. Ini justru untuk mengonfirmasi. Iya, Bang, konfirmasi, karena banyak iya. sekali pernyataan Nah, di publik yang beredar seperti Tanggal 7 Juli 2002, pergilah Pak Sambo, Pak Daden sama Pak Sambo berangkat. Saya nggak nanya dia naik apa, pokoknya berangkat. Oke, ya kan? Nah, tanggal 8 Juli, ya kan? Itu kan tanggal 7 Juli berangkatlah. Ini kan dari 6 ke 7 berangkatlah. Ada satu malam, tanggal 7 Juli pagi, kan Pak Sambo berangkat pagi itu kan. Nah, sorenya yang namanya Richard sama si siapa? Richard sama si Ricky pergi nganterin makanan untuk anaknya Putri, anaknya Pak Sambo yang nomor Magelang itulah ya. di Taruna Nusantara kalau nggak salah. Di Magelang. Ya. Terus Ketika nganter jam sekitar sore itu di si Richard lupa jamnya, ditelepon lah si Richard ini, si Eliezer ini. Ibu Putri nangis. Coba segera datang ke rumah. Richard mana? Pak Ricky mana Ricky? Kata Ibu Putri. nangis kenapa? Ya kata Richard nangis, kan nggak tahu nangisnya kenapa. Cuman kan namanya telepon nangis. Kenapa Bu? Namanya anak gua nggak berani nanya gitu kan. Panggillah Ricky, bicara Ibu Putri sama Ricky di sore itu. Pulanglah mereka buru-buru. Pulang, Ricky sama si sampai rumah Magelang, Ricky sama si Richard naik ke atas. Ketemu Kuat di atas di ruangnya Ibu kalau nggak salah ya kan. Tapi si Richard nanya ke Kuat, udah lagi panas-panasnya kan. Udah dah. Nah, Yosua itu ada di bawah katanya, udah di bawah. Udah nggak usah di ini. Tapi Kuat Kondisi Bu Putri lagi nangis gitu. Atau iya, gimana? memang kan di telepon juga kan lagi nangis. Oke, Iya cuma nggak kan? tahu masalahnya Masalahnya apa? Si Baradae nggak menyampaikan. iya, Baradae nanya ke si Kuat, Baradae juga nggak dikasih tahu apa yang terjadi. Ya Dan sudah. Baradae sempat tanya nggak ke Bu Putri, kenapa Bu? Mana berani dia, namanya driver. Masa Don, mana Don, Ibu Putri? Ya, mana berani. Saya aja kalau nanya bini saya nggak pernah tuh nggak berani. Oke, Iya. terus lanjut. Oke ya. Nah, tanggal 7 Juli menjelang malam tidurlah Richard sama almarhum Yosua. Oke. Pagi-pagi bangunlah si Richard ini jam 7, jam 8 udah persiapan berangkat. Tanggal 7 Juli kan tinggal Richard, Joshua, Kuat, Ricky, Susi sama Putri anaknya. Oke. Jadi tinggal berapa orang nih? Karena Dadennya berangkat, tinggal Richard, Joshua, 4 Kuat, orang berarti. Ricky, Susi. Richard ini adalah ajudan, Joshua ajudan, Kuat ini orang sipil. Si Ricky kemudian ini juga adalah ajudan. Jadi 3 ajudan. Sorry Bang, ini Kuat itu apa? Sipil tapi Orang sebagai sipil apa? yang dari Polres Brebes kalau nggak salah. Orang dari Jawa Tengah. Ajudan juga atau apa? Oke, ajudan Bu Putri berarti ya. Kalau di Polres Selatan itu kayak si Boy lah mungkin ya. Oke. Kalau Anda pernah ke Polres Selatan, ada namanya ajudan Kasat Serse, namanya Pak Boy. Orangnya baik banget, paling bagus dia di Polres Selatan ya. Oke. Makanya lama tuh dari berapa dekade, berapa Kasat Serse dia selalu sebagai ini, Lanjut, sebagai apa ajudan, Tanggal 7 Juli itu ya. ajudan sipil. Oke. Tanggal Juli ini tinggal si Richard, Joshua, Ricky. Jadi ada 3 nih, Joshua, Richard, Joshua,
Ricky yang ajudan. Ini adalah orang sipilnya kepercayaannya Pak Sambo, Kuat ini. Susi adalah ART, pembantu rumah tangga yang usianya 30 tahun sama Putri. Ya kan? Tentunya sama anaknya. Anaknya nggak saya sebut ini. Ulangi ceritanya. Nah, ini cerita terakhir nih. Nah, mereka berangkat. Yang satu mobil adalah Richard, Ricky, apa nih? Abang. Nah, ini semua enggak. Yang satu mobil siapa aja, Bang? Ini Jadi, perjalanan maksudnya Ini pas dari perjalanan Magelang ke Jakarta iya, ya? jadi perjalanan di Magelang itu ada pengawal kemudian, pengawal dari Magelang, kemudian ada mobil Lexusnya Ibu Putri sama satu mobil lagi. Oke, siapa aja tuh isinya, Bang? Nah, sekarang di mobil yang ini itu ada sopirnya si Kuat yang sopirin. Harusnya kan Yang ajudan. orang kepercayaannya Pak Sambo Iya. tadi ya, menurut Jadi diminta si Putri, Kuat Pak. saja yang nyopir, si Richard Eliezer ini di sebelahnya. Oke, jadi ada Kuat, Baradae, terus Ada Ibu Putri sebelahnya. Putri, Baru sama Susi. Susi. Ya sama mungkin anaknya lah kan kita nggak Yang sebut juga. Brigadir Yosua Yosua di mobil satu-satunya Oh, sama di si mobil Ricky. satunya, sama si Iring-iringan. itu jam berapa tahu? Berangkat sekitar jam 8 lah kira-kira kata Richard kan. Oh, jam 8. Iya sih, soalnya memang ada video rekaman CCTV Iya. sempat beredar juga. Selanjutnya Jualan tuh namanya Kadif Propam, bintang 2, pangkatnya mentereng, masih muda, ganteng. Dikawal lah sama Magelang, tentu perintah Kapolres kawal nih Kadif Propam, ya kan? Mabes Polri juga kawal ini anggota pimpinan kami. Jalan lah itu, jalan dari Magelang ke Jakarta lewat masuk tol. Ngengong, namanya ngawal kan, bunyinya kan begitu. Bukan ning enggak. Ngengong, kalau ning kan kereta ya. Ini ngengong, namanya pengawal itu lampunya buat. Kalau bisa semua mobil minggir. Kan Kadif Propam nih, keluar dari Kadif Propam. Set, rata. Mungkin semua mobil juga minggir tuh, karena apa? Ini orang penting nih kan. Sampai jalan tol sering. Ada satu kali di jalan tol itu, kemudian mereka beristirahat sejenak untuk istirahat. Saya lupa apakah di Cikampek atau di mana. Cipali kalau nggak salah ya? Ya nggak tahu Ya, lah. pokoknya sempat ada Sekali aja itu, sekali itu. Ini kata Richard. Habis itu mereka melanjutkan menjelang sore sampai di mungkin jam 3 atau jam 4 sudah setengah 4 lah ya. udah nyampe. Sudah nyampe di rumah pribadi dulu, Oh, rumah pribadi berarti yang Saguling ya? Saguling. Oke, itu di jam Nah itu dia, pokoknya sore itulah. Oh, sore itu nyampe. Ah, Terus tiba-tiba. apa yang dilakukan di sana ketika sudah sampai? Kalau kata Richard ya mereka mungkin sebentar aja, terus berangkatlah ke rumah dinas. Bentar Bang, saya potong dulu. Maaf. Berarti yang di rumah Saguling itu sempat nggak sih ada aktivitas PCR dulu gitu? Nah itu Barada nggak bicara, sempat- Barada nggak bicara. Oh itu nggak penting. Saya juga rasanya nggak penting, itu biar penyidikan aja gitu kan. Oke. Tapi saya bicara ini bebas ya, karena ini hasil dari saya menginterview sendiri, bukan hasil dari BAP. Jadi ini bukan pro justisia. Oke. Iya, Ininya, ini kan hasil dari iya, keterangan yang disampaikan ini nanya Barada kan? hasil dari pro kecapean. Wong kita baru bangun suruh interview, namanya pro kecapean. Jadi bukan pro justisia, ini pro karena capek. Ya, Oke. kita pro sama merah putih tapi lagi capek. Iya, Nah, baik. Kita paham Bang, sebentar. Ya. Kita balik lagi nih ya. Ya. Tadi dari Saguling, terus Ya. langsung ke rumah dinasnya. ya, gitu ya, Oke, nggak lama berarti di Saguling ya Bang ya? ya nggak tahu saya. Lama nggak lama kan relatif. Iya, berapa lama maksudnya di sana kalau Ya Richard nggak ngomong. Pokoknya Oke, ini tapi nggak langsung lama ke nggak lama rumah langsung ke rumah dinas. Oke, setelah di rumah dinas, Ya ada apa Pak yang Sambo, disampaikan ada Pak Sambo, ada di ini. Pokoknya setelah rumah dinas, Sambo, terus ada ya siapa lagi? tentu ada Richard. Nggak tahu Ibu Putri ketemu nggak, tapi kayaknya ada apa nggak? Saya lupa. Karena nggak tercatat. Oke, jadi sebentar Bang, biar ini clear di sini Ya. ya. Jadi ada Pak Sambo, terus ada Ada, Brigadir Yosua, ada, ada berada ya ada. terus Ibu Putri ada nggak? Nah itu saya lupa ya. Tapi Yosua tetap di bawah, nggak berani naik ke atas. Sebentar, Ibu Putri berarti nggak tahu ya ada Saya nggak, Richard nggak cerita. Pokoknya cerita. Oke. Richard itu cuma ada anggota Brimob juga, mungkin yang awal juga. Oke. Terus tapi yang Magelang pulang nggak ya? Nah, kenapa saya tanyakan ini Bang? Karena saya sempat wawancara dengan pihak Komnas HAM beberapa waktu yang Iya, lalu, iya. itu mengatakan bahwa di rumah dinas itu ada Ibu Putri juga. Makanya saya harus Ya, konfirmasi dari ya ada, keterangan Anda. kelihatannya ada. Tapi kan, Jadi ada ya. tapi gini, Oke. apa yang dilihat sama Richard kan perspektif dia mungkin berbeda sama keterangan Ricky atau Sambo atau Putri sendiri Iya, kan. ini kita fokus ke Ya Richard aja ini kan, karena saya dari sudut Betul, betul. Barada ini kan. Sebentar Bang, sebelum kita lanjut lagi ngobrol, saya ingin dalamin dulu siapa yang ada di rumah dinas waktu itu ya. Jadi tadi Pak Sambo, Baradae, Brigadir Yosua, Bu Putri, satu lagi atau hanya berempat ini? Ricky kan? Ricky. Iya Lima Ricky. ini atau ada yang lain? Kalau nggak salah Usman deh, saya lupa. Sama Kuat. Usman sama Kuat. Ya, siapa satu lagi saya lupa, tapi Kuat. Tapi Yosua nggak mau naik. Oke. Baradae cuma bicara dia ada Yosua di bawah paling akhir, Oke, dia diperintah naik ke atas, gitu kan. Kemudian entah dia turun lagi nggak cerita. Bu Putri di mana
kondisinya waktu itu Baradae? Nggak cerita. Oh, nggak cerita. Jadi terus dia turun lagi kalau nggak salah. Nggak Terus cerita itu karena nggak tahu atau? nggak, saya nggak nanya. Oh, nggak nanya. Oke. Jadi naiklah si Joshua ke atas kan, suruh ngadep sama bapak. Baru Bapak tuh Pak Ferdi? Pak Sambo, Pak Sambo. Oh, Pak Ferdi itu di lantai 2? Oh, iya dong, iya dong. Oke, setelah itu Baradae naik tuh. Nah, saya itu panggil lah si siapa? Saya nggak bicara senjata ya. Si Richard suruh naik. Di situ kata Richard, si ini sudah berlutut. Siapa? Si Joshua. Berlutut ada Ferdi Sambo. Ferdi Sambo. Itu kondisinya gimana? Begini berlutut gimana? Pokoknya berlutut. Bukan, maksudnya iya berlutut. Tapi maksud saya apakah memang sudah ada luka-luka? Kondisinya gimana, masih hidup? Nggak tahu. Richard nggak ngomong. Oh, Richard Nggak ngomong. Oke, Jadi ketika berlutut, Richard disuruh nembak. disuruh nembak? Iya, suruh nembak Memang sih. perintahnya apa sih sebetulnya, Bang? Woi, tembak. Oi, tembak. Nah, itu perintah kan? Ngomongnya alasannya apa kok disuruh? Yakin nggak tahu. Situasional. Karena nanti kita langsung udah. Terus gimana tuh Baradae waktu itu? Ya atas perintah. Saya nggak tahu cerita sebelumnya ya. Mungkin penyidik sebelumnya sudah melakukan penggalangan saksi, mendapat hasil lebih banyak. Tapi sampai saya ceritanya begitu. Oke. Saya juga nggak punya kepentingan. Si Richard mau bicara apa juga saya nggak punya kepentingan. Saya nggak perlu nama, nggak perlu apa-apa kan gitu kan. Sorry Bang, saya potong. Di ruangan itu berarti cuma 3 orang, Brigadir Yosua. Ya pokoknya cuma ceritanya sampai kepada ada perintah, ada perintah dari si siapa? Si Pak Sambo ini. Tembak gitu ya. Ya, namanya Rembo. Pak Sambo Pak Rembo sih. Oke, Pak Sambo. Tapi Oh, Pak gini, Sambo, Bang. ya. Bang, yang ingin saya tanyakan Iya. gini, waktu disuruh menembak itu, terus apa yang dilakukan Baradae, Bang? Karena Cerita lengkapnya. perintah tembak ini loh. Ini Joshua sama Baradae di Magelang aja satu kamar setiap tidur. Tiap malam kan. Kan mereka akhirnya deket sekali. Bayangin aja teman tidur satu kamar kemudian disuruh ditembak. Dia kan baru dapat perintah kan di hari tanggal 8 itu. Dia kan nggak ngerti persoalan sampai tanggal 7, tanggal 8 nggak ngerti persoalan si Richard ini. Disuruh nembak si ininya, si siapa? Si teman dekatnya. Apa rasanya? Kita nggak punya motif atas perintah, cuman karena dia anggota BRIMOB taat perintah lah. Oke, akhirnya ditembak itu ya. Tembak dong. Dar. Tapi sebelum menembak itu kondisinya masih hidup ya, Bang? Ya? Iya kan berlutut tadi kan. Oke. Terus itu nembak berapa kali, Bang? Kalau kata si Richard sih 4 sampai 5 kali. 4 sampai 5 kali. Ya, dor. Ya. Itu di bagian mana saja? Cerita nggak? Ya, bagian belakang lah kelihatannya tuh. Soalnya kan lagi berlutut ditembaknya, Bagian kita nggak tahu. belakang maksudnya apa bagian mana? Ya nanti kan dari hasil visum kelihatan bagian mananya. Tunggu Tunggu hasil visum. Tapi yang pasti ada 4 tembakan ya, yang di 4 sampai 5. 4 sampai 5 tembakan. Habis itu nggak tahu Richard nggak cerita. Richard cuma cerita kemudian Pak Sambo itu pakai pistolnya Joshua nembak ke dinding. Untuk apa? Kayak namanya kalau orang pintar kan pengalihan. Jadi gini, Oh, biar seolah-olah itu ada skenario baku tembak gitu. seolah-olah baku tembak. Kalau ya namanya alibi namanya. Kalau bahasa hukumnya alibi. Kalau bahasa orang selingkuh itu supaya bini nggak tahu gitu. Bikinlah cerita, oh saya lagi di kantor, padahal lagi di hotel kan begitu. Sama, itu namanya alibi. Jadi kalau kita ditelepon bini pas lagi di hotel, di mana? Sayang, lagi di Polda, kan gitu. Padahal kita lagi di hotel kan, itu namanya kita bikin alibi. Sama seperti ini, namanya bikin skenario. Bedanya kalau kita cuma musuh kita bini, kalau ini kan, ini benar-benar pidana. Oke, nah Baradae waktu itu menembak pakai senjata sendiri atau gimana? Iya kelihatannya itu. Ya saya nggak nanya tapi kelihatannya pakai senjata. Dan Glock 17 itu betul. Iya, berarti? iya itu Nah, Baradae. punya Baradae sendiri. Kelihatannya. Meskipun Baradae sudah baru bisa menembak ya, berapa bulan gitu ya? Nggak tahu saya. Pokoknya dia kata saya dia juga nggak ahli menembak. Nah, orang baru sekolah itu juga saya cerita itu dia habis dari waktu Kosek 2019 2021 kan dia BRIMOB asli nih, asli perintah komando. Terus kemudian dia di BKO ke Propam sebagai ajudan kan baru 8 bulan juga, belum lama. November ke bulan Juli ini. Oke, Bang, saya ingin tahu juga begini yang saya tanyakan. Suasana waktu di dalam ruangan itu seperti apa sih ketika Brigadir Yosua ini berlutut, terus ada Pak Ferdi, terus Baradae. Ya itu tadi saya sudah cerita. Enggak, suasana waktu itu apa yang sempat disampaikan Oleh Yosua? Richard. Ya tegang lah. Namanya dia suruh pegang pisau suruh nembak kan tegang. Orang kalau tegang kadang-kadang nggak bisa mikir. Kita juga kalau tegang di kamar nggak bisa mikir.
ya kan? Ya kan? Belum ngalamin sih, belum ngalamin sih. Oke Bang, kita balik lagi Bang ke topik ya. Jadi waktu itu Baradae sempat ngomong apa, Yosua ngomong apa? Ada nggak sih perbincangan? Ya nggak ada omongan, oh suruh tembak. Dia kan tembak ya tembak aja. Makanya dia sempat bilang kayaknya saya sembari merembang nembaknya. Dor, ya kenapa yang ditembak saudara kandungnya sendiri nih, saudara satu kehidupan dalam hidup dia ditembak. Dor. Apa sih perasaan dia? Dia ini Yosua ini teman dekat tapi nggak pernah ngambil pacarnya si meituanya si Richard, gitu kan? Yosua dekat tapi nggak pernah ngambil pacar. Kalau orang ngebunuh Khilaf si Richard, dia berani ngebunuh si Yosua. Kalau Yosua ini mungkin ngambil meituanya si Richard. Kalau orang Manado tuh bilang meitua kalau pacar. Iya kan? Diselungkuin lah. Dia Khilaf, dia bunuh aja. Tapi kan nggak ada motif ini. Nggak ada motif membunuh dari si Richard selain melaksanakan perintah atasan.